Persija Jakarta di pekan ke-26 dari Super League akan menghadapi lawan tangguh ketika harus melawat ke kandang Bayangkara Persisir Lampung. Pertandingan rencananya akan dilaksanakan pada hari Minggu besok, di mana Persija akan tampil tanpa striker andalannya Maxwell. Sementara bagi tuan rumah Bayangkara, mereka tidak bisa memainkan dua pemain pinjaman mereka dari Persija, yaitu Alan Cardoso bek kiri dan juga Rio Matsumura gelandang serang. Nah, Persija dalam lanjutan pekan ke-26 ini akan tampil membawa beban sendiri ketika mereka gagal mendapatkan poin penuh di dua partai home terakhir mereka, ketika harus berbagi angka dengan Borneo FC dan juga Dewa United. Sementara Bayangkara tampil terakhir dinas di 5 pertandingan terakhir dan berhasil mendapatkan 3 poin penuh, termasuk ketika terakhir mengalahkan Arema FC. Jadi kita bahas jalannya pertandingan. Persija akan tampil dengan formasi yang biasanya mereka gunakan adalah 4-3-3 dengan menempatkan di penjaga gawang kemungkinan adalah Andre Tani, kemudian duet center back Rizky Ridho dengan Thales Lira akan tetap tampil, di kiri ada Doni Tri, kemudian di kanan ada Bruno Tubarau. Sementara 3 di tengah akan ada Jordi Amat, Fabio Clonego, dan kemungkinan akan diisi oleh Jan Mota. Kemudian di kiri akan ada Alaidin, di kanan ada Alano, dan di tengah ada Gustavo Almeida. Sementara bagi Bayangkara FC, mereka juga akan tampil dengan formasi 4-3-3. Duet center back akan menopang Akil Safik ya. Ada Nehar Sadiki dan juga Slavko Damjanovic. Sementara bek kiri Frankie Nisa, bek kanan Putu Gede. 3 di tengah akan ditempati oleh Moises, dan kemungkinan posisi Rio Matsumura akan digantikan oleh Soya Yamamoto, dan satu lagi adalah Wahyu Suboseto. Kemudian trio di penyerangan akan diisi oleh Jibril Sidibe di sayap kanan, sayap kiri Privat Mbarga, dan di tengah ada Henry Dombia sebagai striker. Nah, ini adalah partai keras bagi keduanya, di mana posisi Persija yang sedikit terjepit pada pertandingan ini ketika tampil harus tanpa Maxwell akan menghadapi perlawanan yang cukup ketat dari tuan rumah Bayangkara. Bayangkara di putaran kedua ini betul-betul melakukan transformasi. Jadi dari sisi permainan sepertinya Paul Munster ini sudah menemukan formasi yang paling pas bagi timnya untuk bisa terus menanjak di klasemen BRI Super League musim ini. Jadi kalau kita lihat sekarang di posisinya Bayangkara ada di peringkat 5 atau 6 ya, itu merupakan sebuah kemajuan yang sangat luar biasa bagi Bayangkara. Jadi kalau kita ingat bagaimana di awal musim mereka keteteran, bahkan di pertandingan pertama pun mereka kalah 0-3 dari Persija. Jadi ketika itu mereka juga tampil belum kolektif seperti sekarang ya. Jadi kalau gue lihat mereka tampil lebih individualis yang mereka itu belum ada harmonisasinya antar lininya, itu tuh nggak jalan. Nah kalau sekarang, kalau kita lihat bagaimana kecepatan mereka melakukan fast break counter attack, mereka cepat sekali mengolah bola melalui sayap, tusukan-tusukan lewat Jibril Sidibe maupun Privat Mbarga sangat berbahaya sekali. Kadang-kadang pergerakan liar dari kedua sayap itu bisa memberikan final pass ya kepada Henry Dombia untuk tinggal mengguyur bola aja ke dalam gawang. Nah ini yang harus bisa diantisipasi oleh Persija. Jadi Persija sendiri pun juga bukan tanpa ancaman ya. Jadi Persija itu kan kita tahu permainan menyerangnya mereka, permainan yang penuh determinasinya mereka. Tentunya ini harus bisa dioptimalkan oleh pemain-pemain Persija. Gue melihat tentunya dengan kehilangan Maxwell akan ada pengaruh, tapi Witan Sulaiman juga harusnya bisa untuk menutupi ya kekurangan ini. Jadi gue rasa gimana pun Persija akan lebih mendominasi jalannya pertandingan, akan lebih memegang kendali jalannya pertandingan, dan Bayangkara kemungkinan akan tampil lebih menunggu, lebih sabar, dan menunggu pemain-pemain Persija kehilangan bola atau melakukan kesalahan sendiri, dan akhirnya bisa dimanfaatkan oleh kecepatan dari counter attack yang mereka lakukan. Nah sementara bagi Persija sebetulnya opsinya adalah mereka harus tampil lebih tenang, itu pasti. Mereka harus lebih tenang. Yang kedua, mereka harus lebih efisien di dalam melakukan peluang.
Yang ketiga, mereka harus lebih disiplin. Nah, poin nomor 3 ini yang menurut gue menjadi masalah yang belum bisa diselesaikan sekurang-kurangnya sampai pertandingan terakhir ketika melawan Dewa ya. Jadi faktor disiplin ini seringkali menjadi bumerang bagi hasil pertandingan yang mereka dapatkan. Contoh kalau kita ingat ketika menghadapi Borneo FC. Gol kedua yang dilesakan oleh Borneo FC sebetulnya masih bisa untuk dicegah ya kalau menurut gue. Karena jarak antar lini Persija ini kadangkala nggak konsisten untuk menampilkan compact defense nih. Terutama ketika sudah mulai memasuki menit-menit krusial. Kita ingat ketika melawan Borneo FC, itu sudah hampir berakhirnya pertandingan. Kita ingat bagaimana pemain-pemain Borneo FC itu mudah sekali untuk mendistribusikan bola ke area pertahanan Persija. Nah, kenapa bisa begitu? Karena longgar. Jarak antar pemain itu jauh. Ruangnya itu tercipta. Jadi ketika pemain Borneo mampu mendistribusikan bola ke sayap kanannya Persija, waktu itu kan Kasambu tuh menerima bola. Nah, seharusnya kalau bisa dicegah atau kalau seharusnya jarak antar pemain Persija itu rapat, bola itu nggak gampang mudah datang atau diterima oleh Kasambu. Jadi ketika bola itu sudah diterima Kasambu kosong dan bahkan dia enak untuk melakukan crossing ke dalam kotak penalti Persija, di situ sudah terjadi beberapa kesalahan yang sebetulnya sudah misposisi dan mis decision making. Akhirnya apa? Akhirnya tercipta situasi yang dapat membahayakan gawang Persija. Nah, ini yang sebetulnya harus coba untuk terus dibilangin ya, terus dibenain oleh Coach Mauricio Sousa. Karena beberapa kali Persija juga mendapatkan hasil minor karena ini. Kedisiplinan menurut gue. Selama Persija mampu mengatasi itu, gue rasa Persija lebih berpotensi untuk mendapatkan 3 angka. Meskipun akan tanpa Maxwell. Kenapa? Karena Persija lebih memiliki satu kekompakan tim. Mereka sejak awal musim sudah tampil terengginas. Yang kedua, kita bicaranya adalah kedalaman squad. Persija memiliki kedalaman squad yang lebih baik ketimbang Bayangkara. Banyak pemain-pemain yang menurut gue masih bisa menjadi kartu truf ketika situasi ini tercipta deadlock ya. Contoh satu nama adalah Excel. Kemudian juga ada Rayhan Hanan. Terus masih ada lagi lah berapa nama lagi. Jadi gue rasa Persija lebih berpotensi untuk bisa menangkan pertandingan. Tapi tentu nggak mudah. Karena ini pertandingan yang ketat, pertandingan yang keras. Bayangkara juga setiap saat bisa menjadi malapetaka bagi Persija. Apalagi motivasi mereka sedang tinggi-tingginya. Iya dong, motivasi 5 kali menang terus pertandingan terakhir. Dan tentunya mereka juga punya semangat untuk balas dendam ketika dipermalukan 0-3 di, kalau nggak salah, di GBK atau pertandingan waktu itu. Jadi ini partai yang berisiko tinggi. Kalau mau berjudi tentunya bagi Mauricio Sousa untuk terus menekan lawan 90 menit, ada baiknya untuk coba dipikirkan agar lebih adaptif. Jadi gue rasa selama Persija mampu mengontrol tempo, mampu menjaga disiplin transisi, mampu menciptakan kombinasi permainan, dan tentunya keterlibatan dari Gustavo Almeida juga harus ditingkatkan. Karena kalau gue lihat dari beberapa pertandingan terakhir, Gustavo ini mendapatkan kritik juga karena keterlibatan dia di dalam permainan. Emang sih dia cetakin gol. Kayak kemarin kan lawan Dewa ya, kalau nggak salah kan dia golin. Tapi gue rasa dia harus lebih terlibat untuk bisa mengolah bola bersama dengan pemain-pemain lainnya ya. Apalagi nih, Maxwell kan nggak ada. Biasanya kan Alano akan tektokannya dengan Maxwell. Nah, mungkin hal terakhir yang harus dibenahi oleh Coach Mauricio Sousa adalah temperamen. Jadi banyak pelanggaran-pelanggaran juga yang menurut gue sih nggak penting, akhirnya bikin mereka harus nggak bisa tampil kan.
merugi. Dan ini bukan cuman gue aja yang ngomong atau gue aja yang ngeliat, jadi gue rasa ini isu besar yang memang sudah menjadi masalah nasional Persija nih. Dan Coach Sosa harus bisa bilangin. Jadi balik lagi, kalau prediksi gue selama Persija bisa mengontrol jalannya pertandingan, disiplin, menjaga transisi, gue rasa Persija bisa menang. Tindak-tindaknya, mereka bisa curi 1 angka di kandang Bayangkara. Oke guys, itu aja reviewnya. Thank you guys. Keep watching. Bye.